Assalamualaikum Enggak, intinya kan warahmatullahi sesuai, enggak terlambat suara wabarakatuh. dengan gerak. Halo anak-anak hebat Umi semuanya. Enggak Good terpisah kan? morning my student. How are you today? Iya. Alhamdulillah Jadi wa katanya syukurillah. ada kayak Let's suara say ada to yang our Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini anak Umi kita akan belajar tentang sikapku peduli lingkungan. Kira-kira anak Umi sudah tahu apa arti peduli lingkungan? Oke, peduli lingkungan artinya adalah sikap kita dalam menjaga dan merawat lingkungan agar terlihat bersih, indah, dan sehat. Yuk kita belajar bersama Umi bersama-sama ya. Anak Umi, tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai sikapku peduli lingkungan. Hari ini kita akan menjelaskan arti peduli lingkungan. Kemudian menunjukkan sikap, contoh sikap dalam menjaga lingkungan, dan menjelaskan akibat jika tidak peduli terhadap lingkungan. Agar pembelajaran kita tambah semangat hari ini anak Umi, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu peduli lingkungan. Yuk ikutin Umi bernyanyi ya. Lagu peduli lingkungan. Oke, baik ya Naomi. Terima kasih. Apa arti peduli lingkungan? Kira-kira apa ya Naomi? Ya, peduli lingkungan adalah sikap kita untuk mencegah, memperbaiki kerusakan lingkungan yang ada sekitar kita. Misalnya, salah contoh yang sering kita abaikan, yang sering kita hiraukan adalah membuang sampah sembarangan. Itu merupakan sikap tidak peduli terhadap lingkungan. Karena dengan kita membuang sampah, itu sama saja akan membuat lingkungan kita menjadi kotor, akan menyebabkan banyak terserang penyakit, kemudian banyak bau, aroma dan yang tidak sedap yang kita hirup, ya kan. Kemudian lingkungan yang ada sekitar kita itu merasa tidak baik, tidak nyaman kita tempati, ya kan anak Umi? Peduli lingkungan itu untuk apa ya kira-kira anak Umi? Kira-kira untuk apa? Iya, baik untuk kebaikan kita semua. Misalnya seperti gambar yang pertama, di situ ada 2 orang anak membuang sampah pada tempatnya. Dengan kita membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan kita akan terlihat bersih. Kita bisa menjadi sehat, lingkungan menjadi indah, ya kan? Kemudian ada lagi anak-anak yang menyiram tanaman. Kalau tanaman kita rawat, kita siram setiap hari, tanaman itu bisa menjadi subur, tumbuh bunga-bunga yang indah, ya kan anak Umi? Oke, gambar yang ketiga, itu anak lagi menyapu. Mereka bekerjasama membersihkan lingkungan. Seperti di kelas kita, Umi membuat piket kelas kan anak Umi? Dengan kita bekerja sama, pekerjaan itu menjadi terasa ringan. Kalau kelas kita bersih, kita pun di kelas menjadi nyaman, belajar menjadi fokus. Kemudian kita terhindar dari penyakit. Ya kan anak Umi? Oke. Cara kita peduli lingkungan, kira-kira bagaimana kita agar kita bisa menjaga lingkungan itu terlihat indah dan bersih? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Biasakan setelah kita makan, kita setelah istirahat, sampah bekas makanan kita itu
harus dibuang ke tempatnya. Seandainya tidak ada sampah di sekitar kita, boleh disimpan dulu. Nanti ketika kita melihat tong sampah, baru kita buang. Kemudian menyiram dan merawat tanaman setiap hari. Itulah cara-cara kita terhadap peduli lingkungan gitu, supaya lingkungan kita itu terlihat bersih, indah, dan kita pun sehat ya Naomi. Kemudian membersihkan kelas. Tadi sudah kita bahas, bekerja sama, piket kelas, membersihkan kelas, menyapu kelas, kemudian mengelap kaca. Itu merupakan salah satu cara kita terhadap peduli terhadap lingkungan. Oke, terima kasih ya Naomi. Kita sudah membahas bagaimana cara peduli lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya kan Naomi. Nah, di sini juga ada sikap yang harus kita hindari supaya lingkungan kita tidak kotor ya kan, lingkungannya terlihat bersih. Kira-kira apa yang harus kita hindari Naomi? Iya, harus membuang sampah di tempat sampah, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian mengotori toilet itu merupakan juga sikap yang tidak boleh kita lakukan ya Naomi. Ketika kita selesai dari kamar mandi, biasakan menyiram sampai bersih baru meninggalkannya. Ya kan Naomi? Kemudian kita membiarkan air mengalir terus-menerus itu juga tidak diperbolehkan. Itu namanya pemborosan. Ketika Naomi mengambil wudhu misalnya, setiap hari kan kita sholat. Naomi mengambil wudhu, kalau bisa keran yang kita mengambil wudhu itu tidak boleh deras, dikecilkan. Itu merupakan salah satu peduli lingkungan. Kalau seandainya kita membiarkan air itu mengalir terus-menerus, itu akan habis airnya, ya kan? Akan kosong nanti tangki airnya. Jadi yang lain tidak bisa menggunakan air lagi, ya kan? Kemudian merusak dan menginjak tanaman. Ini tidak diperbolehkan. Tidak boleh, karena kalau tanaman kita injak, tanamannya menjadi mati, tidak indah lagi, tidak subur lagi. Kemudian membakar sampah di halaman rumah. Itu juga harus kita hindari ya Naomi, apalagi di siang hari kita membakar sampah. Karena apa? Itu sangat mengganggu orang lain gitu. Asapnya bisa mengganggu orang lain, kemudian bisa membahayakan kita. Karena kalau sampah yang kita bakar, kemudian ada angin kencang, itu akan bisa terjadi kebakaran Naomi. Jadi itu tidak boleh dilakukan ya Naomi. Kemudian yang terakhir, tidak mau membersihkan kelas, membersihkan rumah. Jadi kita hanya menumpuk sampah yang semakin hari semakin banyak. Itu akan membuat lingkungan kita menjadi kotor, menjadi bau, banyak lalat. Kemudian kita juga bisa jadi mudah sakit karena banyak lalat, kemudian lingkungannya kok kotor. Oke, sampai sini sudah paham Naomi? Sikap-sikap yang harus kita hindari. Oke. Menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan indah itu bukan tanggung jawab kita sendiri, tapi tanggung jawab kita bersama. Harus ada gotong royong kerjasama dalam menjaga lingkungan, ya kan? Kita harus bekerjasama menjaga lingkungan agar lingkungan yang di sekitar kita itu bersih, sehat, dan nyaman. Jadi dengan kita bekerja sama, pekerjaan menjadi ringan, semua merasa senang, lingkungan bersih dan sehat. Walaupun di sekolah kita ada petugas kebersihan, bukan berarti kita tidak peduli lingkungan, bukan berarti kita membuang sampah dengan sengaja tidak membuang ke tempat sampah. Kemudian ketika kita melihat sampah, kita tidak mau membuangnya, kita biarkan. Tidak mau menyapu, tidak mau membersihkan kelas. Itu tidak diperbolehkan karena kebersihan ini, menjaga lingkungan ini merupakan tanggung jawab kita semua. Oke, Naomi, paham sampai sini? Menjaga lingkungan itu juga ada ya anak Umi. Jadi kita kalau menjaga lingkungan itu dengan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan,
kemudian kita mengepel, merawat tanaman, itu manfaatnya sangat banyak ya Naomi gitu. Manfaatnya yang pertama, lingkungan jadi bersih dan sehat, sekolah terlihat rapi dan indah, kemudian udara yang kita hirup itu segar, kita terhindar dari penyakit, hidup kita menjadinya nyaman. Karena kalau setiap orang peduli terhadap lingkungannya, itu membuat kita menjadi senang, ya kan? Menjadi bahagia, ya kan Naomi? Juga akibatnya kalau kita tidak peduli lingkungan, misalnya dengan kita sering membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai, itu akan menyebabkan apa? Iya, banjir. Karena apa bisa banjir? Karena sampah yang tersumbat di aliran air itu membuat air tidak bisa mengalir, tidak bisa mengalir dengan lancar karena terdapat sampah-sampah yang menyumbat di dalam selokan air. Kemudian tanaman menjadi mati karena tidak pernah dirawat, disiram, menjadi tanamannya tidak subur, tanamannya mati. Nah, kemudian menumpuk sampah sampai banyak, itu juga tidak diperbolehkan ya Naomi. Dengan kita menumpuk banyak sampah di lingkungan kita, udara yang kita hirup itu tidak sehat, adanya bau yang tidak sedap, kemudian lingkungan menjadi kotor, banyak lalat, kita juga mudah terserang penyakit. Pelajaran kita hari ini apa nih Umi? Iya, menjaga lingkungan itu merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab kita sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Misalnya kayak di sekolah kita, kebersihan, kerapian, itu merupakan tanggung jawab Umi juga, anak-anak juga, dan petugas kebersihan gitu. Walaupun di sekolah kita ada petugas kebersihan, bukan berarti kita tidak peduli lingkungan. Peduli lingkungan itu adalah sikap kita, sikap sayang kita dalam menjaga dan merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Bukan hanya ada lingkungan di sekolah, lingkungan rumah, lingkungan tempat kita bermain. Itu juga harus dijaga ya Naomi gitu. Karena dengan kita menjaga lingkungan, lingkungan itu bisa menjadi bersih, terlihat indah. Kemudian kita hidup menjadi sehat karena terhindar dari penyakit, ya kan? Kalau lingkungan kita bersih di kelas, bagaimana kita merasa? Senang nggak? Iya, senang. Belajar pun nyaman, penuh konsentrasi, fokus dalam menerima pelajaran di kelas. Misalnya, anak Umi menumpuk-numpuk sampah di laci. Itu merupakan salah satu sikap yang tidak boleh dilakukan gitu. Kenapa? Dengan menumpuk sampah yang ada di dalam laci itu akan membuat lingkungan kelas itu menjadi kotor. Ada aroma yang tidak sedap yang kita hirup, banyak lalat. Kemudian satu kelas juga bisa kita terserang penyakit. Jadi anak Umi, marilah kita sama-sama menjaga dan merawat lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini, atas waktunya untuk anak-anak Umi semuanya. Marilah bersama-sama kita peduli terhadap lingkungan ya anak-anak Umi. Demikian materi mengenai peduli lingkungan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, Umi ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.